Jadi kalau ada orang kok sering melakukan dosa, itu tandanya imannya bermasalah, Pak. Jadi kasratul wuku fid dzanbi wal maksiyati. Wartikabil muharramati, dan melakukan perkara yang haram. Fa inna minal usati, maka sesungguhnya apa kata para ulama, termasuk dikatakan al-usah jam'ul asi, orang-orang yang ahli maksiat. Mereka adalah mayyartaqibu az-dzunuba wal ma'asi. Ahli maksiat itu adalah orang yang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak hanya melakukan, fayusirru ala fi'liha, dan mereka selalu mengulang-ulangnya. Mukarrorotan, musirruna ala irtikabiha, dan mereka selalu berulang-ulang melakukan dosa. Maka itu dikatakan imannya bermasalah, Pak. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirunal munafiqunal musyrikun. Summa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulina wa tu'izuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin wa laylatin yaqdatan wa manama. Salatan tuballighuna biha ziyaratal Makkah wal Madinah bisalami wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din ila akhir hadzal hadis. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadis hadisun sahihun wa 'azimun. Ikhwatul iman, jama'atu salatis subhi, ayyuhal khudur sadatunal a'izza, asantani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, tuan-tuan yang mulia, tentunya kembali yang besar kami tak menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Wa amma maudu'ul bahsi, kaji kita pada pagi hari ini tuan-tuan yang mulia, yaitu ma'rifatu mazahiri dha'fil imani. Pentingnya mengetahui, melihat, mengukur sejauh manakah keberadaan iman itu ada di dalam dada kita. Hal ini dikatakan oleh para ulama, wa hadzal amru minal umur al muhimmah fi hadzal dinil islami. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam beberapa kitab beliau, termasuk dalam kitab I'lamul Muwaqqi'innya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengupasnya dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam ala Sarhi Khamsina Hadisan. Beberapa ulama di mazhab Syafi'i juga menjelaskan bahwa setiap orang beriman ada haddut taklif, tuntutan
Selain tuntutan syariat, min haisul batiniyah, karena amal Islam itu terbagi dari dua sisi keadaan. Ada yang sifatnya al-a'mal az-zahiriyah, amal yang dilakukan oleh anggota tubuh zahir, ucapan, al-aqwal, perbuatan, sikap, tindakan. Ada dalam Islam ini dikenal al-a'malul batiniyah, amal yang dilakukan oleh batiniyah kita, al-qalbu. Nah, termasuk al-iman. Perkara iman itu adalah perkara al-i'tiqad, keyakinan yang masuk kategori amal batiniyah, yang dilakukan oleh hati kita, batiniyah kita. Maka Islam menuntut pemeluknya, menuntut kita dari dua sisi dan dua arah. Dituntut dari sisi amal zahir syariat, bagaimana kita beribadah, wa kaifa na'budullah, wa kaifa nusolli, bagaimana kita sholat, wa kaifa nasumu, bagaimana kita puasa, wa kaifa nahuju, bagaimana kita haji, wa kaifa na'tamiru, bagaimana kita umrah, wa kaifa nuzaki, bagaimana kita zakat, wa kaifa natasaddaq, bagaimana kita bersedekah, wa kaifa nu'amilu bi muamalatir hasanatin, bagaimana kita bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ini semua hukum zahir. Hukumnya syariat, halal haram, sah dan batal, mamnuun au ma'murun, diperintah atau dicegah, dilarang. Nah, di satu sisi lain Islam juga menuntut kita min a'malil batiniyah, ibadah dari sisi hati kita, al-i'tiqadu, keyakinan, wal yakin wal iman, yakin atau ragu, iman atau ingkar. Jadi ini adalah amal batiniyah, al-imanu awil juhud, kita ini iman atau ingkar. Al-yakin awil syukuk, kita ini yakin atau ragu. Maka ini adalah pekerjaan hati. Dan dua-duanya mutawaliyata, ini saling berkaitan. Antara amal zahir sama amal batin, antara iman dan ibadah, amal zahir, maka ini mutawaliyata ini. Jadi dua-duanya saling berkesinambungan. Wala yufraku, tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain, dan yang satu dengan yang lain saling ta'assur, saling mempengaruhi. Iman jika dilakukan, iman ketika naik maka amalnya semakin bagus. Ketika amal dilakukan maka iman terjaga. Maka pentingnya min ahammiyati ma'rifati dha'fil imani. Oleh karena itu dilihat begitu pentingnya hubungan ta'asur antara iman dan amal, maka ulama melihat sejauh manakah peran atau hubungan antara amal dan iman ini, Pak. Iman dan amal, amal dan iman. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang mulia, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti pernah mengomentari tentang zamanu da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelaskan tentang periode masa dakwah Nabi. Wa amma zamanu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi itu dibagi dua, Pak. Secara umum sering kami sampaikan. Ada al-ahdul makkiyu, periode Mekah. Sumal ahdil madani, yang kedua adalah periode Madinah. Jadi ada periode Mekah, al-ahdul makkiyu, yang kedua al-ahdul madaniyu. Jadi periode Mekah, periode Madinah. Nah, kita lihat ada perbandingan masa atau waktu yang tidak sama. Wa ammal ahdul makkiyu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa. Pada periode Mekah, Nabi mengajak umat manusia, mendakwai manusia takriban kurang lebih 13 tahun, Pak. Wa ammal ahdul madani, adapun setelah beliau ada di Madinah ba'da hijratihi, maka Nabi sampai wafat ila rafiqil a'la, maka Nabi menghabiskan masa dakwah periode Madinah itu 10 tahun. Isruna sanawat, 10 tahun. Jadi 13 sama 10. Ada perbedaan masa dan waktu yang dihabiskan oleh baginda Rasul antara periode Mekah yang 13 tahun sama periode Madinah yang 10 tahun. Nah, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti
meneliti akan hal ini. Kenapa dakwah Mekah lebih lama dan dakwah Madinah lebih pendek? Dan perbedaan karakteristik konten dakwahnya. Wa amma sifatu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahdil makki. Adapun dakwah Nabi di periode Mekah itu coraknya lebih kepada dakwatut tauhid wal imani wal yakin. 13 tahun Nabi menghabiskan umurnya di Mekah. 13 tahun Nabi fokus pada satu karakteristik dakwah, mengajak manusia satu untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, memurnikan keimanan hanya kepada Allah. Yang ketiga, tarku ibadatil asnami wal ausan, memurnikan semua bentuk ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristiknya adalah iman. Nah, baru setelah beliau ada di Madinah, karakteristik dakwah beliau barulah turun hukum, Pak. Wa nuzilat ayatul ibadati. Setelah beliau di Madinah baru turun ayat-ayat ibadah. Salat yang tadinya awalnya diperintahkan di Mekah diperkuat ketika Nabi sudah di Madinah. Puasa Ramadan di Mekah Nabi sudah puasa, tapi furidat puasa itu difardukan Nabi sudah ada di Madinah. Zakat, ibadah langsung semua turun kapan? Ketika Nabi sudah ada di Madinah. Waqala As-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi alaih. Pertanyaannya adalah as-su'alu fi hadzal mas'alati. Kenapa dakwah Mekah lebih lama dan dakwah iman itu lebih membutuhkan waktu yang panjang dibandingkan dakwah amal? Waqala As-Suyuti li annal imana huwa aslun min jami'il usuli fi hadzal dini. Karena melihat rentang waktu yang begitu lama, membutuhkan masa yang lebih panjang, maka beliau mengambil kesimpulan bahwasanya iman itu lebih penting. Asasu an jami'il asya, pondasi dibangunnya semua urusan agama. Pokok dari semua pokok sumber kebaikan dalam agama. Maka iman, Pak. Berarti menjaga iman itu adalah perkara yang paling pertama dituntut oleh Allah. Matlubun lihadil ummatil Muhammadiyah, dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan untuk semua umat Islam ini, Pak. Menjaga iman, memastikan kualitas iman, melihat sejauh manakah tinggi rendahnya iman kita. Nah, hal ini tujuannya adalah ketika seseorang bisa mengetahui bahwa iman itu bermasalah, maka dia akan melakukan antisipasi. Kalau imannya sakit, maka dia akan mencari obat bagi imannya. Ketika imannya turun, dia akan mencari solusi untuk menaikkannya. Ketika imannya bermasalah, maka dia akan mencari solusi penyelesaian agar imannya tidak bermasalah. Nah, disinilah kita akan kaji 11 atau 12 langkah, 12 ukuran, 12 standar yang jika kita lihat 12 ini kok ada dalam kehidupan seseorang atau salah satu aja, Pak, maka para ulama mengatakan iman seseorang itu bermasalah. Jadi kalau ada 12 ini ada dalam kehidupan kita, itu tanda dalilun, itu petunjuk bahwa iman kita sakit, iman kita lemah, iman kita bermasalah. Dan ini banyak disampaikan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia, 12 atau 11 secara umum. Mimma zohiri do'fil imani, daripada mana nampak di ketika itu ada, merupakan dalil petunjuk, bukti bahwa orang itu imannya sedang bermasalah, Pak. Jadi kalau kita ingin melihat iman kita itu sehat atau sakit, ingin melihat iman kita naik atau turun, tebal atau tipis, gede atau kecil, sedang bermasalah atau tidak, nah tolong ukurnya 12 ini, Pak. Jadi menjadi barometer ukuran, menjadi indikator, Pak. Indikator iman itu sehat, indikator iman itu tidak bermasalah. Maka 12, jom kita kaji satu persatu. Ini insya Allah 12 ini kita selesaikan sekali duduk. Jadi mau tak mau kalau jam 8 baru selesai, bapak-bapak tahan aja, Pak, ya. Jangan berdiri. Kalau saya butuh waktu sampai jam 8 nih, saya takutnya saya sendiri, ibu udah pulang semua kan. Nah, baik, izin Mbak minum dulu, Pak, biar suara saya agak jelas sedikit. Bismillah. Ada satu masjid yang kalau kajian subuh itu tidak hanya ngasih susu, Pak. Jadi kalau kajian subuh itu di atas meja itu bukan hanya susu, Pak. Jadi
Jadi ada terang-terang bulan itu ada juga diletakkan. Terang bulan tuh Pak. Martabak mini loh Pak. Itu saya mau juga sebetulnya Pak. Cuman saya tak mau minta Pak. Nanti banyak sekali congkonannya Ustadz itu. Tapi kalau ada pun saya suka juga Pak. Dibungkus boleh. Mana Pak Haji tadi? Ada sebelah kiri ya? Oke lah. Baik, jom kita lihat. Ya Allah. Inna lima radi dha'fil imani. Sesungguhnya penyakit, sakitnya lemahnya iman. Maka ia memiliki lahu dhawahiru. Tanda Pak, dhawahir, muta'addidatun, dhawahirun muta'addidatun. Jadi iman itu, ini uniknya Pak. Ketika seseorang punya masalah dalam keimanannya, keyakinannya, maka akan nampak tanda-tanda yang beraneka ragam, mutanawwi'atun wa muta'addidatun. Tadharu alal abdi, yang mana tanda itu nggak bisa disembunyikan, Pak. Itu uniknya kita ini. Orang itu imannya bermasalah atau tidak, itu nampak, Pak. Ada mazahir, penampakan. Bukan uka-uka, ini penampakan bahwa orang itu bermasalah imannya. Yang itu tandanya macam-macam, muta'addidatun wa mutanawwi'atun. Beraneka ragam dan macam-macam bentuknya. Nah, apa sajakah ianya? Yang pertama, kasratul wuku'i fil maksiyati. Orang yang sering terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Satu, Pak. Itu tanda imannya bermasalah. Jadi kalau ada orang kok sering melakukan dosa, itu tandanya imannya bermasalah, Pak. Jadi kasratul wuku fid dzanbi wal maksiyati. Wartikabil muharramati, dan melakukan perkara yang haram. Fa inna minal usati, maka sesungguhnya apa kata para ulama? Termasuk dikatakan al-usah, jam'ul asi, orang-orang yang ahli maksiat. Mereka adalah mayyartaqibu az-zunuba wal ma'asi. Ahli maksiat itu adalah orang yang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak hanya melakukan, fayusirru ala fi'liha, dan mereka selalu mengulang-ulangnya. Mukarrorotan, musirruna ala irtikabiha, dan mereka selalu berulang-ulang melakukan dosa. Maka itu dikatakan imannya bermasalah, Pak. Kalau sekali dosa, tobat, terus tidak mengulanginya lagi, itu dikatakan dosa tapi bukan ahli maksiat. Al-usah itu ahli maksiyah, Pak. Seseorang dikatakan dilabelin dengan satu perbuatan, itu berarti perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ahli itu maknanya tukang, Pak. Orang yang selalu melakukan satu pekerjaan itu ahli. Contoh, dia ahli sedekah, ahlus sodakoti wal infaki fisabilillah. Seseorang dikatakan ahli sedekah, itu pasti sedekahnya berulang-ulang, Pak. Kalau setahun sekali sedekah, itu belum dikatakan wal yuqalu min ahli sodakoti wal infak. Kapan orang itu dijuluki ahli sedekah? Kalau sedekahnya terus kontinu. Dia ahli sholat berjamaah, pasti sholatnya tiap hari berjamaah tuh. Kalau cuma nunggu Idul Fitri, belum, Pak. Ahlul bir, ahli kebaikan, selalu berbuat baik. Ahlul khair, ahlul hasanah, ahlul Quran, dia ahli Quran, baca Quran terus, hafalannya bagus.
tiap hari baca Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga dia dikatakan ahli Quran. Selain dia memiliki kepakaran, dia berinteraksi secara terus-menerus. Dan demikian juga ahli maksiat itu adalah orang yang berinteraksi dengan kemaksiatan secara terus-menerus, Pak. Itu dikatakan al-musoh, orang yang ahli maksiat. Kenapa terjadi? Karena imannya lemah. Bisababi dha'fi imanihim wa'tiqadihim. Dan itu terjadi karena imannya lemah, Pak. Imannya bermasalah, imannya tipis. Jadi satu indikator. Indikasi kita ini kalau pengen melihat iman kita itu sejauh manakah? Tinggi rendahnya, tebal tipisnya, bagus tidaknya. Maka jom kita lihat sejauh manakah satu kekuatan kita, al-quwatu fit tarkid dzunubi wal maksiyah. Sejauh manakah kita mampu meninggalkan kemaksiatan, Pak. Jadi semakin banyak kemaksiatan, maka semakin bermasalah iman itu. Dan ini disepakati oleh para ulama. Satu, kasratul wuku fil maksiyati wad dzunub, atau fil ma'asi wad dzunub, banyaknya orang itu melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hatta yuqala, sampai dikatakan begini, Pak. Karena seringnya dia bermaksiat, fayusiru ala fi'liyah, dan itu al-musirrun, berkali-kali diulang-ulang. Hatta ya'tadaha qalbuh, sehingga hatinya itu, mohon maaf, yang terpikir itu kemaksiatan terus. Orientednya itu orientasi perbuatan dosa. Apapun yang dipikirkan itu sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan. Plan-plannya itu plan-plan kemungkaran, Pak. Targetnya target kemaksiatan, kemungkaran, fahisyah. Kenapa? Seringnya dia melakukan kemaksiatan. Fatatba'u fihi. Dan akhirnya yang terjadi dengan perbuatan dosa yang berulang-ulang, maka menutup pintu hatinya. Hatinya tertutup. Summa yusbihu. Yang terjadi apa? Wa yujahiru fil qiyami biha. Orang kalau sudah ahli maksiat, indikasi lemahnya iman, ketika itu dilakukan berulang-ulang, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, maka dia akan menjadikan masuk ta'asur, kemaksiatan itu masuk di hati, Pak. Kalau sudah masuk di hati, melekat di pikiran, maka orientasi orang itu pasti tidak jauh dari kemaksiatan. Nah, kalau ini sudah terjadi, orang itu tidak lagi malu untuk melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Izalatul haya'i inda irtikabil maksiati, maka hilangnya rasa malu di mana ketika dia melakukan kemaksiatan amamal jami' au hadratal jamaah, di hadapan orang ramai pun dia tak segan untuk bermaksiat. Ini level paling parah. Level di bawahnya maksiat tapi masih malu, dilihat orang dia malu, maksiatnya sendiri. Dan level yang paling berat ketika iman itu bermasalah, di mana orang bermaksiat dan itu sudah disertai dengan hilangnya ma'izalatil haya'i, disertai dengan hilangnya sifat malu daripada dalam dirinya. Ini yang pertama, Pak. Indikator, tanda bahwa iman kita itu bermasalah kapan? Satu, ketika jatuhnya seseorang melakukan dosa, yang mana dosa itu diulang-ulang, yang mana karena diulang-ulang itu dia melekat di hati dan pikiran, sehingga apa? Mengunci pintu hidayah, mengeraskan hati, sehingga apa? Orang yang punya hati dan iman yang bermasalah seperti itu, maka yusbihu wa yujahiru fil qiyami biha. Jadi dia tidak malu lagi, Pak, melakukan al-jahru fil maksiyah, menjaharkan, mengizharkan kemaksiatan di hadapan orang lain, itu gak malu lagi. Jadi itu tingkatan rusaknya iman yang paling parah, Pak. Ketika kapan?
bermaksiat, melakukan dosa, tidak malu bahkan bangga. Ini level paling tinggi, Pak. Ibarat makan seblak Bandung itu cabenya level berapa, Ibu? Level paling pedas berapa tuh, Bu? 11 ya. Kemarin 5, sekarang naik lagi katanya, karena cabai setan udah jarang. Ini levelnya, Pak. 1. Nah, yang kedua sekarang. Indikator yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa min ba'di alamati dha'fil imani. Tanda bahwa iman kita bermasalah. Yang kedua itu asyu'uru bi qaswatin wa khusunatin fil qalbi. Merasakan qaswatul qalbi, Pak. Hati itu keras. Kalau qaswah itu membatu, keras. Kalau khusunah itu kasar, Pak. Jadi hatinya itu keras dan kasar. Kasar, keras. Ini tanda dha'ful iman. Imannya bermasalah, Pak. Jadi yang kedua, di mana seseorang merasakan hati yang begitu keras. Tandanya mana? Wa adamut ta'assuri bil mawa'idhi wala bil mauti. Maka hati yang keras dan kasar itu, tanda yang bisa kita rasakan adamut ta'assuri bil mawa'idhi wala bil mauti. Ketika dinasehatin itu tak mempan lagi, Pak. Jadi kalau dikasih kebaikan itu menolak. Raddul mawa'id wan nasaih, nasihat, peringatan tak mampu, tak mempan lagi, Pak. Dinasihatin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nek corong nggonku wong pati bungen tuwa, Pak. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Sekilas lewat aja. Itu masih bagus, Pak. Ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, Pak. Jadi cuman di sini benda lagi ke sana. Kalau ini masih sempat lewat, Pak, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nyoi ndak masuk, Pak, kecek nyorang awakku. Langsung keluar. Ini yang paling parah, level paling parah. Nasihat itu tak lagi masuk, Pak. Tidak masuk dalam pikirannya, tidak masuk dalam kalbunya. Kalaupun masuk, tidak ditaati. Sami'na wa tafakarna. Seharusnya sami'na wa ta'na. Saya dengar, kami taat. Saya dengar, kami pikir dulu. Kalau cocok, saya buat. Tak cocok, saya tinggalkan. Ada untung enggak untuk saya? Kalau tak ada untung, tak dibuat. Nah, ini paling parah, Pak. Fala ta'asur wa adamu ta'asuri, Pak. Jadi nasihat sehebat apapun itu tak bisa masuk. Wala bil mauti, bahkan kematian itu adalah nasihat yang terbesar. A'zamul mawa'idhi wan naso'eh. Itu pun tak mempan lagi menjadi sebab masuknya nur keimanan di dalam dadanya. Itu kerasnya hati karena imannya bermasalah, Pak. Dan ini saya sering menjumpai Bapak Ibu yang mulia, dan sering kami sampaikan di majelis-majelis kami yang lain. Ketika kami takziah, ada orang yang meninggal umpamanya, itu masih banyak. Saya masih mendengar orang bisa tertawa terbahak-bahak di majelis orang meninggal, Pak. Mohon maaf, ini simah, Pak, dalil, tanda ala dha'fil imani wal yakin, Pak. Bermasalah iman tuh, Pak. Orang lagi baca Yasin,
ada yang sibuk nyiapin air pemandian, ada yang sibuk nyari barang-barang yang diperlukan, ada juga yang sibuk bercanda. Mohon maaf, ini bermasalah keyakinannya, Pak. Ketika di alam kubur, kok di alam kubur? Di kuburan, Pak, bukan di alam kubur. Di kuburannya. Alam kubur dalam, kalau kuburan itu atas. Tasyi'ul janazah, mengiringi jenazah, dafnul janazah, menguburkannya. Saya masih menjumpai, Pak, di atas pemakaman itu orang bisa tertawa, bisa bercanda, bersendagurau di atas batu nisannya saudara-saudara kita. Ini mohon maaf, itu penyakit, Pak. Ada hati yang bermasalah, iman yang bermasalah. Bercanda di atas pemakaman. Yang kita sanding dekat kaki itu batu nisan, Pak. Kita duduk di antara kubur satu dengan kubur yang lain. Saudara kita ada di bawah itu jasadnya. Dan ini oleh para ulama dikatakan ada ta'assuri bil mawaidhi wala bil mauti. Bimana ada ta'assuri bil mauti. Padahal ada satu riwayat walaupun mukhtalaf, wakafa bil mauti nadhiro, wakafa bil mauti wa'izo. Maka cukuplah kematian itu yang menjadi penasihat bagi kita, yang menjadi peringatan bagi kita. Maka ini adalah at-tafakur. Surah Ali Imran 90-91 jelas Allah perintahkan kepada kita untuk melihat Allah ciptakan langit, bumi, pergantian siang ke malam, malam ke siang, terjadinya peristiwa-peristiwa al-hawadis yang menimpa manusia, kehidupan, lahir, kehidupan, kematian. Untuk apa? Untuk kita renungkan, akhdhul ibrah, kita ambil pelajaran. Dan itu disebutkan oleh Allah, la ayatul liulil albab. Tanda-tanda pelajaran bagi Allah, bagi orang yang memilih akal. Pengarang kitab tafsir Jalalain mengatakan lidzawil uquli, bagi orang yang mau menggunakan akalnya, memiliki kemampuan akal dan mampu menggunakan akal itu, Pak. Termasuk di mana ketika kita melihat peristiwa kematian yang menimpa saudara kita, makanya dikatakan wakafa bil mauti nadhira, wakafa bil mauti wa'idhu. Jadi cukuplah peringatan daripada Allah itu dengan melalui kematian, cukuplah penasihat itu, kematian itu menjadi penasihat bagi kita. Dan ketika seseorang dengan kematian itu pun dia tidak bisa mengambil pelajaran, yang menjadi masalah itu adalah hati dan imannya yang bermasalah, Pak. Jadi sering kami sampaikan, Pak, kalau ada seseorang kok sering bermaksiat, yang pertama itu bukan nyalain setan, Pak. Jadi jangan salahin dulu setannya, nanti kita serang setannya. Tapi pertama kita lihat dulu imannya kita. Ini apakah memang iman saya yang bermasalah atau saya digoda setan? Nah, kalaupun digoda, kenapa bisa tergoda? Kembali ke pertama hukumnya, karena imannya bermasalah. Kalau iman tidak bermasalah, yakinlah setannya tidak akan mampu, karena setan menggoda mampu dan sampai pada godaan itu kepada kita karena iman kita bermasalah. Makanya kita jatuh kemaksiatan. Karena itu kita tidak mampu mendapatkan nasihat. Bahkan hatta al-maut sekalipun, itu pun orang yang punya iman bermasalah, dia tidak bisa layak hudul ibrata bimauti akhi, dengan kematian saudaranya. Dia tak mampu lagi mengambil pelajaran dalam peristiwa itu, Pak. Ini yang kedua. As-su'uru biqaswatin wa khusunatin fil qalbi wa adamu ta'asuri bil mawaidi wala bil mauti. Yang ketiga, min alamati au mazahiri dhafil imani fi nafsil mar'i. Seseorang itu dikatakan imannya bermasalah, indikasi atau indikator yang ketiga, Pak, adamu itqanil ibadati. Kalaupun dia beribadah itu tidak sempurna, tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, Pak.
Al-Itqon dalam kamus Marbawi, dalam kamus Al-Munir, dalam kamus Al-Munjid, Lawis Ma'luf, dalam kamus Arabi Al-Ma'ani, Arabi bil Arabi, Al-Itqon itu maknanya at-tamam, sempurna. Adamul itqoni fil ibadah, kalaupun dia ibadah itu tidak sempurna, Pak. Makanya kadang ada istilah itqon, pelakunya dikatakan mutqin, darajatul mutqin. Anak sampean hafiz Quran, gimana hafalannya? Udah mutqin, itqon, mutqin. Iya, alhamdulillah mutqin, Pak. Hafalannya mutqin, hafalannya bagus, itu mutqin namanya. Al-itqonu fi hifdzil Quran, saking bagusnya di luar kepala, Pak. Maksudnya di luar kepala itu mawut gitu, beda dengan luar kepala, maksudnya sampai hilang semua hafalannya gitu. Itu bukan di luar kepala, Pak. Itu nggak punya hafalan namanya. Kalau hafalan di luar kepala itu bolak-balik, Masya Allah, itu mutqin. Nah, al-mutqinu ini tuntutan al-itqon itu dalam semua aspek agama. Islam ini menuntut al-itqon, Pak. Al-itqonu fi sholat, sempurna dalam sholat. Al-itqonu fi shaum, mutqin dalam puasa, mutqin dalam zakat dan macam-macam. Atau al-mutqinu fi sairil ibadati wa ta'at, orang yang imannya sempurna maka nampak semakin tamam, sempurna ibadah. Semakin bermasalah iman maka semakin bermasalah ibadah, Pak. Maka ghairul itqon au adamul itqoni fil ibadati. Contoh, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Pak, fayakunu as-sakhsu saridad dhihni wa huwa fi sholati au fi tilawatil Qur'anil Karimi. Kalau sholat, seseorang yang dikatakan adamul itqon, tidak serius, Pak, itu sholat tapi pikirannya kemana-mana, badannya istiqbalul kiblat, tapi waruhuhu, rohnya itu istiqbalud dunya. Jadi hatinya mikir yang enggak, macam-macam dipikir. Badannya menghadap Allah, menghadap kiblat, ruhaninya tidak menghadap Allah, tapi ruhaninya menghadap dunia. Macam-macam yang masuk. Itu adamul itqon namanya. Solatnya tidak serius. Dari tingkatan kehusuan. Ada orang yang sholat dari sisi syariatnya yang tidak serius. Kasratul abasi fi sholat. Al-abas itu perbuatan yang sia-sia. Kalau sholat itu macam-macam yang dilakukan, Pak. Lirik kanan, lirik kiri. Walaupun tidak sampai batal tuh sholat, tapi berjalan nih kedua mata tuh, nengok kanan, nengok kiri. Oh, ini baju itu kayaknya mahal itu. Yang ujung itu, oh itu biasa. Oh, ini warnanya, oh begitu. Bermain mata, bermain tangan, al-abas, digoyang-goyang. Ada aja yang digaruk, Pak. Dari mulai takbir sampai salam itu jari itu main terus. Yang inilah, yang gatel lah, itu main. Itu adamul itqon, sholat yang tidak serius. Kalaupun menunaikan rukun atau abad hayatnya tidak maksimal. Orang angkat tangan tuh yang serius, Allah begini. Ini asal aja, Allah Akbar. Sak kene ini coronggon kubang. Berdiri tegak, tamamul qiyam. Nih berdirinya dengklek, kayak kena orang boyok, kena encok itu, Pak. Jadi macam-macam, Pak. Berbagai bentuk contoh oleh para ulama. Orang itu kena penyakit ruhani, iman bermasalah, ibadahnya tidak serius. Sujud, tetapkan a'dha'u sujud yang 7. Sab'atu a'dha'in min a'dha'is sujud. Tetapkan ini ilsaqul jabhah fi makani sujud. Buka begini nih. Makanya kalau sholat pakai peci itu harus pas begini. Begini, Pak. Ini sholat.
namanya? Peci sholat. Kalau sudah selesai sholat, balikkan lagi, tak masalah. Begini. Nah, ini namanya peci umum. Tak masalah. Tapi kalau sholat, tegakkan dikit sini, Pak. Supaya apa? Ilsaqul jabha. Kening ini kena semuanya fi makani sujud, di tempat sujud, Pak. Ini ada orang sujud begini, Pak. Ujungnya nungging begini nih. Nggak kena ini, yang kena apa? Mohon maaf, yang kena ininya. Bun-bunnya nih conggonku, Pak. Tahu bun-bun? Apa namanya? Ubun-ubun. Mohon maaf begini. Saya pernah melihat kayak gitu, Pak. Ini adamul itqon. Sholat tapi banyak kekurangan. Kenapa tidak serius? Imannya bermasalah. Semakin iman itu baik, akan semakin ada kualitas peningkatan cara pelaksanaan ibadah. Sholat khusyuk, gerakannya bagus, sempurna, ditahannya setiap gerakannya, wujudu tumakninah, hudurul qalbi wal khusyu'i wat tadalluli wal khudu', ka'annahu yaqifu baina yaday rabbi, seakan-akan dia sedang berada di hadapan Allah Rabbnya. Ini yang ketiga. Wa adamu tadabburil abdi lima fihi minal ma'ani, dan tidak fokusnya ketika dia memahami apa yang dibaca. Baca Quran tidak datang hatinya. Baca doa hatinya tidak hadir. Wa adamu tafakkuri fi ma'anil azkari, hatta sampai doa dan zikir. As-Suyuti juga mengatakan termasuk kalau iman itu masih bermasalah, maka hendaknya diobati dengan cara apa? Memahami setiap bacaan, doa, zikir, ayat yang kita baca untuk apa? Supaya iman ini naik, Pak. Makanya untuk mendapatkan kefahaman itu yahtaju ilal ta'alumi, maka ulama mengatakan wajib terus kita ini untuk duduk di majelis ilmu, belajar tanpa batas, tanpa mengenal kondisi situasi dan tanpa mengenal batasan umur. Tua boleh, tapi semangat harus 86, Pak. Semangat itu yang muda mana? 45 atau 86 tuh? Saya takut salah sebut. Gaskan Ustadz, 86. 45 atau 86? 86 ya, Bu? Oh, 45 ya? Oh, 45 itu semangat perjuangan kan? Oke. 45, Pak. Nah, begitu. Ngaji Ahad subuh 45. Oh, begitu, Pak. Tidak hanya 86. Nah, kemudian ar-rabi' yang keempat, at-takasulu anil qiyami bi taati wal ibadiyati. Kalaupun dia ibadah itu malas, Pak. Penyakit. Indikator iman bermasalah. Itu kalau mau ibadah diawali dengan sifat malas. Subuh bangun dari tidur itu mau turun dari tempat tidur itu beratnya. Itu tanda ujian iman. Masalah dalam keimanan. Nah, dalam ibadah iman ini menjadi tolak ukur, Pak. Idza zadal iman zadal amal. Ketika iman itu tambah naik, tambah kualitas, pasti, Pak. Semakin hebat imannya, bisa kita lihat sholat berjamaahnya. Ada yang orang imannya itu begitu hebat. Sholat subuh, adzan belum dikumandangkan, jam 4 dia udah i'tikaf di masjid. Dia udah sholat sunnah, beliau udah baca Quran, zikir sambil nunggu intidharu dukhuli waqtil fajri. Ini iman yang paling begini, Pak. Disusul kelompok kedua, imannya hebat, datang ke masjid mendekati azan. Disusul lagi iman yang luar biasa yang ketiga, datang ke masjid waktu azan sudah dikumandangkan. Ada lagi nyusul berikutnya di bawahnya, datang ke masjid masih menjumpai sholat sunnah qobliyah. Ada lagi yang datang ke masjid sholat berjamaah, datang ke masjid masih menjumpai takbiratul ihramnya imam, tapi tidak ketemu sholat sunnahnya. Ada lagi datang ke masjid masbuk, walaupun masih ketemu 1 rakaat sholat subuh. Ada lagi yang masbuk ketemu salam, tapi nggak ketemu rakaat. Ada lagi yang datang ke masjid subuh, orang sudah selesai sholat,
Ada lagi yang datang ke masjid, orang udah bubar. Toleh kanan gini, udah selesai ya? Udah, barusan udah selesai. Jadi ini grafik, Pak. Jadi kalau kita mau melihat sejauh manakah iman itu tidak bermasalah atau tidak, maka kita lihat sejauh manakah kemampuan kita berangkat mendatangi sholat berjamaah. Itu aja udah selesai, Pak. Jam berapa kita datang sholat subuh? Apakah menjumpai takbiratul ihramnya imam? Apakah masih menjumpai sholat sunnah qabliyahnya, tahiyatul masjidnya, atau pas adzan dikumandangkan, atau sebelum adzan dikumandangkan, atau masbuk birokaatin, masbuk 1 rakaat, atau masbukun birokaatin, masbuk 2 rakaat. Itu barometer, indikator, Pak. Ini asal dia sholat, pasti imamnya salam. Asal dia ke masjid, imamnya udah salam. Nyoko asal barangkek ke Mas Aceh, Pak. Allah selesai sholat tuh. Apakah itu bagus? Bagus, Pak, dibanding sama sekali tak ke masjid. Cuman itu harus ditingkatkan. Ada prepare. Orang beriman tuh dia punya prepare, persiapan. Bangun di awal, mubakiron. Mubakiron tuh bersegera. Mubadarotan. Mubadaroh. Fi adail a'mali sholihat, dalam amal kesolehan, ibadah sholat terutama dia bersegera, Pak. Nah, ini yang keempat. Wa adamul iktirasi wal ihtimami lima wasimil khairi. Tidak bisa konsentrasi dalam ketaatan. Wal ihtimami lima wasimil khairi wa auqatil qiyami bil ibadati. Orang yang imannya bermasalah itu bisa dipastikan oleh para ulama. Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang yang tidak tertarik dengan musim-musim ibadah, apalagi di hari-hari biasa, Pak. Di hari yang dikatakan punya waktu yang utama, al-auqat al-fadilah, syahrul Ramadan, yaumul Jum'ah, nisful lail, yang Allah memberikan dominat, jaminan bisyaratan, berita gembira, mudha'afatu sawabi wal ajr, adanya pelipatan pahala dan balasan, itu pun tidak tertarik, Pak. Ada orang beribadah kondisional, situasional. Di luar Ramadan dia tidak ke masjid, tapi ketika Ramadan dia masih ke masjid. Itu masih melihat ada musim ibadah. Apa, Pak? Udah habis ya? Nah, tambah seketek, Pak. Ini masalah berat, Pak. Bulan Ramadan pun dia tak ke masjid, Pak. Tidak, sama sekali tidak tertarik dengan fadilahnya Ramadan. Di hari yang lain 1 pekan 7 hari, sab'atu ayyam, Pak. Ada masih orang-orang tak ke masjid, tapi kalau Jumat dia masih ke masjid. Dia masih melihat yaumul Jum'ah itu mim mawasimil khairi wal ibadah. Hari Jumat itu hari ibadah, makanya hari Jumat dia masih Jumatan. Ini masih bagus dibanding sudah tak pernah ke masjid, hari Jumat pun tak ke masjid. Jadi ini takasul yang parah, Pak. Malas yang berat sekali, warah sekali. Musim-musim ibadah pun dia tak tertarik lagi. Ramadan dianggapnya sama dengan bulan yang lain. Nah, ini kalau terjadi, Pak, dalam diri seseorang, mohon maaf, itu indikator orang itu bermasalah dalam keyakinannya. Yang kelima, 11 masih berapa, Pak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mau saya selesaikan atau bersambung? Saya ngikut yang punya video nih, Pak. Karena yang ngundang saya beliau, Pak. Jadi saya ngikut beliau aja. Sambung apa lanjut? Bersambung ya? Oke. Karena bersambung, kita lanjutkan di pertemuan bulan September ya? Oktober ya? Baik, di bulan Oktober ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita panjang umur semuanya, karena kita ketemunya kan 1 bulan sekali. Jadi gampang hitungnya, September, Oktober. Nanti gak selesai juga November. Gak selesai juga tahun baru Januari. Udah selesai gitu aja, Pak. Dan saya sengaja saya pepetkan masuk waktu suruk supaya Bapak Ibu tidak ngasih pertanyaan. Tapi kalau ada yang bertanya tetap saya berikan waktu, Pak. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Saya berikan waktu dulu kepada ibu-ibu, karena yang sering bertanya itu ibu-ibu. Kalau laki-laki ini sedikit bertanya, tapi banyak eksekusi. Jadi senyap, silent, tapi banyak action. Nah, itu laki-laki, Pak.
Ibu-ibu, bunda-bunda soleha, monggo sing badhe tanglet kula sumanggaaken. Buwe, wonten ingkang badhe tangletaken? Bapak-bapak, cukup ya Pak? Udah sangat jelas sekali. Sudah ya? Doa kifaratul majelis ya? Oke, baik Bapak Ibu yang mulia, karena suara saya juga udah kecapean dari kemarin. Semalam pulang jam 11, istirahat sebentar, prepare. Tadi pun agak terlambat juga bangunnya, tergopoh-gopoh datangnya. Makanya saya pun tadi masbuk Pak, 2 rakaat, masbukun bi rakaataini. Saya tadi masbuk 2 rakaat Pak. Sampai di sini sudah baca doa kunut. Tapi tidak menjadi satu masalah. Kami doakan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukallahumma antarzuqona imanan daima wa yaqinan shadiqa. Keyakinan yang benar, iman yang berkekalan, iman yang tidak pernah goyah, iman yang dikatakan bal yazdad, selalu bertambah, grafiknya selalu naik. Saya doakan semua urusan kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Setiap doa dikabulkan, setiap dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan, yang banyak masalah diselesaikan, yang punya hajat besar segera ditunaikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa bi sirril fatihati wa bi karamati wa bi fawaidi wa bi manafiha. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.